welcome back. Kita balik lagi ke segmen favorit kita dan segmen itu mau motong. Gue dulu selesaiin. Nah ini tadi maksudnya nyambungnya gitu. Kita mulai. Sorry. Udah mulai ya? Dari mana kamu mas? Dari mana kamu mas? Haus kita. Berdua ikutnya. Bisa nggak sih? Bisa dong. Gak bisa dong. Tumpah nanti. Sini aja lah. Sini aja. Oke ulangi. Oke ulangi ya. Halo teman-teman Creations. Kan gue. Ini jadi mau bukan siapa? Oh ya udah. Ya udah lo. Lu nanti. Enggak lo. Mas aja deh. Mas aja ngincas. Oke, halo guys, welcome back to Tongkrongan Horor. Kembali lagi di episode Special Edition. Creation ini sedang mengadakan kerjasama ya. Ada akhirnya ya. Kayak bisnis ya. Ayolah ada brand yang mau Mau masuk. kita. Iya. Finally, alhamdulillah, makasih. Itu dari Cabin Crew Menulis. Jadi akun Cabin Crew Menulis itu akun tentang Tentang cabin crew yang Tentang menulis. Cabin Crew yang suka mau menulis. suka menulis. Itu menulis cerita macam-macam lah. Ada cerita tentang inspiratif, motivatif, Sedih, otomotif, bahagia. Otomotif, Otomotif sih. kan ini ya. otodidak, Bahkan sampai ke otoriter. ya Allah, tolong. Horor. Nggak ada otoriter. Kita sudah scroll nih. Iya. Akhirnya kita dapat beberapa cerita yang serem pokoknya. Iya. Jadi Jadi kita ada 3 cerita ya. betul. Jadi di video kali ini kita video spesial ya karena kita Edisi sama-sama. Cabin Crew Menulis. Betul. Jadi video yang kita ambil ini dari si Cabin Crew menulis semua itu. Oke, Oke. langsung aja kali ya. Kita langsung. Cerita pertama siapa nih? Yang Lagi gambreng dulu lah, gambreng. Gambreng. Om Pimpa Layung Gambreng. Gambreng. Mana janjian anjing? Oke, cerita pertama. Ini diceritakan oleh Joa81. Kita mulai ya. Penampakan sosok Cici cantik di kamarku. Kamar hotel lantai 4. Seiring berjalannya waktu, destinasi penerbanganku semakin meluas. Mulai dari Asia Tenggara, meluas ke Asia Selatan, Eropa, dan Amerika. Namun, ada satu cerita yang tak akan pernah kulupakan, suatu pengalaman menarik, eksentrik di negara yang tempat kualami. Saat itu, aku tengah terbang ke salah satu destinasi di Asia Tenggara. Kami mendapatkan akomodasi hotel bintang 5 yang berlokasi di tempat yang amat strategis, dekat dengan MRT, menara kembar yang tinggi, dan pusat perbelanjaan terkenal. Selain itu, hotel ini juga dekat area pemakaman Cina di belakang. Penerbangan berlalu dengan sangat baik. Kami mendapat jadwal tinggal di sana selama 50 jam. Great amount of hours. Well, we'll see about that later. Aku mendapatkan kamar di lantai 4. Lantai yang sebenarnya sudah seiring diwanti-wanti untuk tidak diambil kala bermalam di situ. I had no choice kecuali menerimanya, karena semua kamar sudah fully book untuk acara tahun baru Cina. Aku terima untuk menempati kamarku dengan berat hati. Kami menuju elevator dengan menekan tombol menuju kamar masing-masing. Ketika tiba di lantai yang aku tuju, suasana lantai 4 masih biasa. Hanya agak lembab, karena dekat dengan pintu menuju gym dan kolam renang. Aku melangkahkan kakiku menuju ke kamar, ku ambil napas dalam seraya mengucapkan basmalah. Lalu ku buka pintu kamar dan ku ucapkan salam. Assalamualaikum. Aku numpang di sini 2 malam ya. Please jangan diganggu. Thanks. Kamar di lantai 4 ini tidak seperti di lantai lain. Kamar ini dilapisi hiasan kayu dan bambu di sekitar jendela. Televisinya terletak di atas meja dan laci seberang tempat tidur. Tidak tertempel di dinding, jadi terkesannya sempit dan sangat lembab. Ku abaikan perasaanku dan mulai bersih-bersih, bersiap
untuk keluar makan malam dengan kawan-kawan yang lain. Kami pergi ke lokal warung tenda dan menikmati makanan kami. Sekembalinya dari makan malam, kami menuju minimarket membeli camilan, lalu kembali ke kamar. Malam itu aku cukup letih dan tertidur cukup pulas, dan terbangun sekitar pukul 2 dini hari. Ku pergi ke toilet dan kembali lagi ke tempat tidur. Kuarahkan pandanganku keluar jendela yang diterangi dengan lampu-lampu gedung bertingkat. Dan tak berapa lama, aku merasa ada yang memperhatikanku di dekat cermin rias. Aku mengabaikan perasaan ini. Ku nyalakan televisi dan kembali tidur. Namun agak sulit dikarenakan perbedaan waktu. Aku nyalakan televisi sembari membaca novel yang kubawa. Tak terasa pagi menjelang, aku pun mulai merasakan kantuk. Selesai sholat subuh, aku tidur sejenak untuk menghilangkan kantuk karena berencana untuk shopping dengan kawan kru yang lain. Kami menikmati hari dengan berbelanja, nonton bioskop, lunch, dan window shopping. Setibanya di hotel, aku segera bersih-bersih dan pergi ke kamar teman untuk mengobrol di sana. Sekitar pukul 10 malam, aku kembali ke kamar. Aku packing, barang belanjaan semuanya untuk esokan harinya. Ku bersiap-siap untuk tidur, namun apa daya agak sulit untuk menjelang karena sudah mengalami jet lag dan perasaan yang tidak nyaman mulai menyelimutiku. Aku coba abaikan perasaan itu, namun tetap keinginanku untuk melihat ke arah cermin sangat kuat. Ketika aku menoleh ke arah cermin, aku melihat sosok wanita muda yang sangat cantik. Saking cantiknya tuh ya. Saking cantiknya. Rambutnya bergelombang, setengah punggungnya dengan gaya di zaman tahun 70-an, di tengah duduk di kursi dan berhias menata rambutnya dengan perlahan. Sosoknya begitu cantik, putih, kuning langsat. Ia memakai baju putih dengan kalung dan anting mutiara. Bibirnya merah merona sembari menyungging senyum bahagia. Jantungku berdebar, serasa ingin istighfar dalam hati. Segenap aku berucap, "Cici cantik, maaf sekali kalau saya mengganggu. Saya sudah minta izin menginap 2 malam. Kalau boleh, bisa saya tidur sendiri aja malam ini ya. Mohon maaf malam ini aja." Lalu aku pun tersenyum dan mengalihkan pandanganku karena masih kurang nyaman. Aku melanjutkan dengan membaca ayat suci Al-Quran. Alhamdulillah sosok Cici cantik itu menghilang dari depan cermin. Keesokan harinya, sebelum keluar dari kamar, aku mengucapkan, "Terima kasih untuk Cici yang cantik dan baik hati. Lain kali aku akan mengambil kamar yang lain ya," gumamku dalam hati. Kalian masih punya cerita aneh? Wow, itu cerita yang lain. Baca doang. Nggak tahu ceritanya udah beres. Kita fokus sama ceritanya dulu, Ci. Hah? Kita fokus sama ceritanya Oh iya, dulu. aku sama ceritanya. Itu artinya udah serem, kenapa? Tadi enggak maksudnya. Ini Jadi ya. dipatahkan dengan kalian punya cerita aneh, misterius, ceritakan lagi. Jadi ini berarti dia ngeron sendiri ya? Ini di mana katanya katanya lupa gua. Dia nggak nyebutin sih, cuman dia bilang katanya kan di Asia, destinasi Asia Tenggara. Asia Tenggara. Bintang 5, amat strategis, kuburan menara kembar yang tinggi, gue Chinese. tahu nih. Kayaknya di Malaysia nggak sih? Iyalah. Apalagi. Dan dia juga, tapi Jangan-jangan emang di dia tempat yang waktu si itu ya? Si siapa, Mareta ya? bukan, itu kan hotel ada, itu daerah Sepang. Beda itu jauh. Dari Kalau mana? ini kan tengah kota. Oh. Tapi emang di tengah kota ada kuburan Cina. Tapi bintang 5 ya, Mas. Serem juga ya bintang 5. Sebenarnya nih, kalau dari gue sendiri sih, dulu kan gue pernah kerja di hotel. Jadi emang setiap hotel itu, koreksi kalau gue salah ya, mungkin nggak semua hotel, cuman ada beberapa hotel yang memang kamarnya itu pasti salah satunya ada yang dikosongin.
Jadi mereka tuh percaya kayak Emang dipersilahkan untuk kayak di kita nih kayak di Anyer kan ada tuh. Iya. Iya. Oh, buat ini ya. 401 nggak sih kalau nggak salah? Yang di Anyer itu, tapi itu boleh dimasukin tau yang di Anyer. Iya, jadi tempat boleh. wisata. Boleh, jadi Boleh. hijau Yang buat semua nyerol bener-bener. kidul itu. Iya, hijau. Iya. Oh, soge wajib. Ini kan udah ada deh. Udah ada episode deh, kemarin. kemarin. Episode kemarin ada. Kalau gue sendiri sih kalau di hotel sih ya gue percaya aja sih karena emang Iya. masing-masing kan hotel tuh ya nggak Punya semua cerita masing-masing. Iya, dan kebayang masih lagi tidur tapi lucu aja sih kalau ada cewek cinci Cantik. Iya, Cici Soalnya dia cantik. gambarnya cantik gitu. Jadi kalau Mugara kayak nggak bakal keluar deh cicinya nih. hah emang ini Mugari ya? Mugari ya? Mugara. Mugara ya? ini Soalnya dia tidur sendiri. Joa 81 yang nggak disebut sih dia Soalnya laki-laki. tapi ini ada gambarnya dia lagi ada gambarnya dia lagi nyisir. namanya Hadijah Alkaf kayaknya laki sih. Hadiah. Khadijah Alkaf. mah. Tapi Khadijah mah Khadijah mah cewek. Cewek. Khadijah mah cewek tuh. Oh, iya udah. Iya mungkin dia berarti. cewek. Dia kan ini nyisir tuh, ada gambar nyisir. Iya, tapi kan dia menjelaskan enggak sih. Enggak, ya kan namanya aja Cici bukannya Coco. Oh iya. namanya Koko Coco baru. melon. Tapi kalau misalnya yang penampakannya cantik gitu, kaget mah pasti kaget ya. Cuman Tapi kayaknya gue nggak kaget ya kalau misalnya gitu. Kaget sih gua. kaget mah pasti kaget. Kaget. Awalnya mah cuman iya kan pasti kayak siapa tuh? Siapa tuh? Apaan? Apaan tuh? Apaan? Cuman pas lihat cantik kan ternyata langsung waduh, Kalau lu gimana? apa yang harus aku lakukan? Kalau lu gimana Kun? Lagi tidur nih, bangun kan, terus tiba-tiba melek nih sebelah. Wih, Cici cakep nih gitu kan. Iya. Dari belakang pakai baju tau kan baju-baju Baju congsam gitu baju ya? congsam Iya, gitu iya. yang Beda sama aplikasi ya. Tadi katanya jam 3. Lah, bukan dijemput di lobi. Iya. Kenapa di dalam? Gue mah bakal bingung sih karena yang pertama kan Siapa yang nganter? karena yang pertama kan kaget ya pasti kan maksudnya oh siapa dia gitu. Tapi pas dilihatnya ternyata cakep wah. Ayo. Itu ya serem Yang sih. gue bingungin kenapa mungkin si cicinya itu pergi gara-gara dianya ngomong si Khadijahnya gitu kan. Karena baca Kalau Quran dia juga. ngomong kayak apa namanya udah minta izin untuk malam ini tidur sendiri boleh ya gitu. Sebenarnya bukan karena baca-bacaannya, mungkin dia bukan muslim. Namanya aja kan Hadijah. Bukan si hantunya. Ya kan namanya juga cici-cici. Iya kan, jadi kayak gitu. Emang menurut lu nggak ada Chinese Muslim ada? Ada sih. Siapa tahu dia Muslim? Iya juga sih. Kita nggak boleh mengkelompok-kelompokkan. Rasis tidak boleh. Say no to racism. No, saya no to rasis. Oke, No jadi- Sara, no rasis. Terima kasih buat cerita pertama Ceritanya ya dari siapa? Dari Joa 81, Joa Hadijah Al- Alkaf. Khadijah Alkaf. Sungguh menyeramkan dan horor. Serem. Tapi Tapi keren sih cara dia mengatasinya. mengatasinya dia tenang. Dia keep calm, remain seated. Cuman maksudnya dia ngelihat gitu, yang diuntunginnya lagi tuh mereka nggak dikasih lihat ininya tau nggak? Muka yang jelek ya. Muka yang jelek. Iya. Jadi mungkin karena Khadijahnya juga emang niatnya baik kali ya. Jadi Jadinya nampaknya muka. Dia juga udah Maksudnya minta ngasih tau izin bahwa kan. gua ada di Gua ada sini. di- Iya, dia cuma Tapi nampakinnya dengan muka yang bagus. iya mau nggak bagus. Oke. Oke lanjut. Next. Dua, siapa nih? Dua Next. apa lu? Sweet. Oke, gua ya. Oke. Oke. Aku kalah. Oh, tidak. Oh. Oke. Cerita selanjutnya. Cerita aja. Jangan. Kalau pas gue cerita lu bang, malah. Jadi ceritanya adalah judulnya, kayak judul nggak sih? Pakai lah. Nggak usah. Tadi kan gue cerita. Kalian Iya, nggak pakai. kompak nih, Iya, oke. bener ya. Gangguan dari hantu usil di hotel. Jadi ceritanya begini. Peristiwa ini terjadi sekitar 7 tahun yang lalu di sebuah kota di suatu negara di Timur Tengah, bertempat di salah satu hotel bangunan lama yang cukup terkenal. Singkat cerita, ketika sudah selesai proses check-in dengan menerima kartu kunci beserta rooming list, aku bergegas mengajak seniorku yang menjadi roommate aku saat itu sebab mataku sudah lelah menahan rasa kantuk. Apalagi waktu Indonesia Barat telah menunjukkan pukul 1 dini hari.
Meskipun waktu setempat di negara tersebut selisih 4 jam lebih lambat daripada Indonesia bagian barat, tentunya baterai mataku tetap saja mengikuti waktu di negara keberangkatan asalku tinggal. Sesampainya di kamar hotel, aku segera mengisi laundry form, lalu masuk toilet untuk melepas seragam sekaligus membersihkan diri sebelum meletakkan laundry bag di depan pintu kamar kami. Setelah semuanya beres, aku merebahkan tubuhku di ranjang sambil membalas sejenak beberapa chat yang masuk di WhatsApp pribadiku. Selang beberapa menit, seniorku sudah tidur lebih dulu dan meredupkan lampu kamar karena ia merasa sangat lelah dan mengantuk. Sekitar lebih dari 5 menit seniorku terlelap. Aku mulai merasakan firasat yang tidak enak dan hati kecilku seakan berbisik bahwa akan ada makhluk halus pengganggu datang ke kamar kami. Seketika dari dalam hati aku mulai melafazkan ayat suci Al-Quran demi membentengi diri dari gangguan tersebut. Namun dalam kondisi tersebut, kedua mataku seperti ada kekuatan yang memaksa untuk tetap terpejam meskipun alam sadarku menolak untuk memejamkannya. Ya. Aku sama sekali tidak mampu membuka kedua mataku karena ada kekuatan yang menahannya. Namun alhamdulillah hatiku tetap harus melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Sesaat setelah kedua mataku yang dipaksa untuk terpejam, tiba-tiba aku melihat sosok hantu wanita paruh baya mengenakan baju panjang berjubah warna biru gelap. Ia masuk menembus pintu kamar kami. Aku tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas karena seperti ada efek blur yang menutupi area wajahnya. Namun sosok badannya sungguh terlihat jelas dengan perawakan yang tidak tinggi untuk ukuran orang Timur Tengah. Bentuk badannya terbilang cukup besar dan gempal. Tubuhku seketika terasa kaku dengan apa yang kulihat, apalagi saat itu ia langsung ingin mengarah ke tempat tidurku yang kebetulan letaknya di sisi terdekat dari toilet. Namun alhamdulillah aku mampu membentengi diriku dengan ayat-ayat suci Al-Quran yang kulantunkan. Meskipun ia terus berusaha kuat ingin mendekatiku, lalu setelahnya ia mengalihkan pandangan ke travel bagku dan membukanya. Ia mengambil sampo yang ada di dalam tas. Aku juga dapat mendengar jelas suara resleting travel bag yang dibuka tutup olehnya. Kemudian dengan gerakan secepat kilat, ia menuju masuk ke toilet dan mengambil pakaian dalam yang sudah aku cuci bersih dan aku tempatkan di bagian jemuran besi penyangga yang ada di bagian bathtub. Kedua mataku bisa tetap tembus pandang, terus melihat aktivitas yang dilakukannya di toilet. Anehnya lagi, setelah ia mengambil pakaian dalam di gantungan besi itu, ia pun mencucinya kembali dengan sampo milikku tadi. Sosok tersebut membersihkan, mengucek dan membilasnya di wastafel dengan secepat kilat, lalu menyangkutkan kembali di tempat yang sama. Hati kecilku sungguh panik bercampur bingung, mengapa hantu itu begitu iseng, padahal aku sudah cuci bersih. Dan memang kusadari saat itu aku sedang menstruasi hari ke-6 dan sudah hari penghabisan karena tinggal sisa-sisa noda saja. Aku ingin sekali membuka mataku agar dapat terbangun, namun aku tak kuasa melawan kekuatan yang seakan menahannya untuk tetap terpejam. Tak lama ia mengarah keluar dari toilet dan kembali menuju ke arah tempat tidurku. Aku pun terus melakukan perlawanan batin untuk memintanya segera keluar menjauh dari kamar kami. Namun hantu usil ini sungguh keterlaluan jahilnya. Terakhir ia mengarahkan kedua tangannya yang berwarna hitam legam ke tempat tidurku dan melepaskannya. Sungguh ini pengalaman hororku yang paling menegangkan seumur hidupku. Alam bawah sadarku pun ikut mengeluarkan semua energi untuk melawannya. Ayat kursi yang kulantunkan di hati belum berhasil untuk mengusirnya sampai akhirnya batinku seakan mengingatkanku agar aku membacakan surat Al-Fatihah. Benar saja, akhirnya keajaiban terjadi ketika aku lantunkan surat Al-Fatihah di hadapan hantu usil yang semakin mengganas mengganggu tadi. Akhirnya, kedua tangan yang menuju diriku itu dilepaskannya, dan ia pun bergerak mundur, lalu samar-samar menghilang dari pandanganku. Percaya nggak percaya. Seperti itu. Ada lanjutannya. Kalian punya cerita aneh?
Tapi itu beneran iseng banget. Tapi kan. itu iseng sih. Gua jujur antara serem sama kayak Iya kayak kok Kocak gitu ya? sih iya. Enggak, itu Aneh. setan apa mbak Belum laundry. belum servis. Dia kayaknya- Cleaning service. Dia kayak hantu cleaning service deh. Iya nggak sih? Nggak bisa ngeliat Iya, loh. pakaian kotor. Gue sih seneng sih kalau punya ada setan kayak gitu. bisa gitu ya. Kalaupun misalnya Kucek. misalnya emang itu hantu, berarti dia tingkat tinggi banget Levelnya, kan, iya. bisa Bisa sampai- nyuci. Dan Gila resleting dibuka, ini dia tahu caranya. Iya cara buka resleting. Terus dan dia kayak gitu. itu kan kalau ngambil di sampo hotel itu lagi. kan itu ya. Ya ambil sampo lagi. Ngambil Kenapa sampo lagi. ya? Oh, iya. Dia- Dan itu kan kalau di hotel kan kaca tuh kelihatan ya mungkin ya. Iya. Yang samar-samar itu kan. Oh yang apa kaca terus Mungkin ada stiker. Biasanya kan kacanya di stikerin gitu. buremin. Heeh. Cuman kayak itu aneh gak sih? Aneh sih. Tapi ini yang ditulis di sini sih Nah buat gua, nyata. Asli ini asli. tapi nggak ada juga kan yang kadang-kadang lo pernah nggak sih dengar cerita dari lingkungan rumah lo, setan kadang-kadang nyerupain siapa, terus dia bisa buka pintu, dia Oh, bisa itu. gitu. Ini hampir sama kayak gini juga nggak sih? Bisa sama. Ya kan? Iya, cuman maksud gua tuh beneran iseng aja, beneran itu judul yang bener-bener Bisa ngambil, Dia juga usil ya emang. tapi itu usil sih. Bisa ngambil apa? Ngambil sampo terus dia ngucek di. Kan mungkin Dia pas abis selesai itu paginya ini nggak? Ngerasa nggak? Gua takutnya kan halusinasi karena capek kan. Siapa tahu halusinasi juga dia perasaan dia doang. Kan. Pagi-paginya ditemuin bill nggak? Bayar berapa? Udah dicuciin bayar berapa? Laundry namanya Laundry Express. Hah? Ternyata mungkin dia juga sebagai bentuk ngasih tau kayak oke lu udah bersihin tapi lu belum Kurang bersih nih. Iya belum terlalu bersih nih Berarti gue setannya bersih nih gitu. OCD. Oh iya. Nggak tahu tanda Harus OCD ya. perfeksionis gitu ya. Bener-bener. Harus bersih banget gitu. Ini masih ada noda nih gitu. Tapi emang segitu ini Dan rentannya. itu cewek ya? Hah? Si hantunya cewek kan? Cewek ya? Ya, berbentuk gempal gitu. Ibu-ibu. Berarti semasa hidupnya itu setan mungkin bersih banget kali. Oke mama ribet berarti. Tapi Nggak boleh ada noda sedikit. iya, itu emang tapi segitunya ya cewek. Kalau misal lagi menstruasi itu Tapi sering ini di rentan hari ya? terakhir dia. Tapi emang kalau lagi datang bulan gitu tuh emang sangat rentan sekali ya. Iya emang. Sekarang nggak boleh ke kuburan, nggak boleh. Ya kita kan juga kalau Nggak boleh misalnya- sholat. Nggak boleh sholat. Iya dong. Salah nggak? Bener dong. Bener kun. anak SMP juga baru balik juga tahu. Siapa yang lagi dapat sholat? Nah, Nanti pinggirin dulu deh. Kita yang fokus sama makanan jadinya. Nah emang tapi seru sih. Kalau misalnya gue jadi dia sih, gue benar-benar nggak nyangka. Pasti gue yakin dia saking seremnya itu paginya pasti ngeliat loh. Maksudnya celana dalam gue dicuciin lagi, dia ngambil sabun, sampai ngambil sampo. tapi emang kalau lagi ketakutan gitu tuh kita suka apa sih berasa Jadi tersugesti nggak sih? sugesti jadi over, ya. over, dan over. kita tuh jadi nggak tahu kita harus ngapain gitu karena kan kita panik kan ya yang harusnya misalnya cuman tinggal bangunin terus kayak mbak bangun mbak itu ada orang gitu kan sebenarnya masuk akal kan cuman karena kita panik Dia repropan takut nggak sih? jadi nggak bisa gerak nggak bisa buka mata gitu Jangan-jangan itu sebenarnya teman kamarnya. Karena Bisa jadi. dia reprepan aja teman kamarnya. iya bisa jadi Kamu bisa jadi amis nih, dia bilang masih amis gitu. ya Allah tolong Makanya dicuciin lagi nih masih Iya, masih dicuciin. dia mbaknya yang satunya nggak bisa tidur kan? Masih atau nggak mungkin nyuci dalamannya si mbaknya Mbaknya sendiri. sendiri. Cuman karena dia lagi Sugesti. Tapi Apa? gempal berarti. Heeh. Tapi itu mbaknya gempal berarti ya. Si siapa roommate tahu saya nggak tahu juga kan dia Nggak, tidak nggak, tidak karena menceritakan reprepan, kan, karena tidak reprepan. menceritakan jadi kayak gitu kalau dari positive thinkingnya cuman ya serem sih itu beneran aneh banget bisa banget Ini udah beberapa kali nih kita cerita banyak setan yang bisa menggerakin bisa gerakin benda. Dari kemarin kan kita juga gitu kan. Iya, ada cerita. Jadi makin gue makin percaya kalau makin percaya kalau misal setan itu memang ada mungkin kayak kita lah lulusan akreditasi A, B, C, D ya kan. dan SMA SMP, SMP SD. Jadi makin ilmunya tinggi ya mungkin kayak gini Bisa gerakin. bisa jadi. Itu Malaysia hantunya kuat-kuat yang kemarin aja cerita yang kemarin tuh juga Di Malaysia yang di juga. Malaysia juga kan. sampai tapi kan itu Iya. udah di Timur Tengah oh iya benar. Oh iya Malaysia yang Malaysia. Malaysia. Malaysia tadi. gua.
Yang Timur Tengah juga Cici kuat Cantik. berarti. Timur Tengah kayaknya paling atas, level paling atas. Iya kayaknya. Kan dia Sudah berhadapan Iya. dengan bahasa Arab setiap hari. iya, jadi nggak takut Udah tahu dibacain ya. gini. Lu salah lu. Salah tahu kurang Lafaznya main. salah. Nggak pakai idgom. Iklap. Gitu kan. Mbak. Bukan A tapi dari hidung. Ini dari Jadi A. tingkatannya udah Beda. paling atas kalau Dia aja kalau misalnya nanya Bukan Ijazul tapi Izazul. Ijazul. gitu. Oke, terima kasih buat yang tidak Siapa tidak disebutkan namanya. dia nggak mau ya, sebutin. anonim. Oke. Lanjut. Cerita menyeramkan dari Anonim. Timur Tengah ya. Timur Tengah. Oke. Lanjut, kita punya cerita tentang ini dia nih. Jeng. Misteri roh penumpang di kabin pesawat. Nah, ini Wah, juga dalam sering pesawat. kita temui juga ya di pesawat-pesawat. Banyak sih. Jadi kejadian yang aku alami dan seniorku ini memang berbeda. Mungkin hanya berbeda hari, tapi di tempat yang sama. Di pesawat yang interiornya cukup bagus, nyaman, dan tidak ada kesan menyeramkan sama sekali. Kejadian itu dia ceritakan kepadaku setelah cukup lama dia mengalaminya. Dan aku berdoa semoga aku tidak mengalami hal serupa. Tapi ternyata tidak. Penerbangan dengan registrasi pesawat yang sama saat itu terjadi. Saat itu memang kondisi fisikku tidak terlalu fit karena kelelahan. Saat aku naik ke pesawat itu seperti biasa, aku dan rekan lainnya melakukan pre-flight dan security check. Aku prepare segala kebutuhan untuk flight itu termasuk cek seat pocket. Aku cek dari kabin bagian belakang ke depan. Saat sedang sibuk cek, aku melihat dari sudut mataku ada sosok bapak-bapak yang memakai kemeja coklat yang duduk di aisle side. Kaki saling menyilang dan melihat ke arah jendela. Oh, udah boarding rupanya. Tumben belum diinfo. Batinku. Setelah aku melewati tempat duduknya, aku bingung. Kok bapak itu udah gak ada? Mungkin aku berhalusinasi ya. Sampainya di kabin depan, aku bertanya ke SF aku, seniornya, "Mas, udah boarding?" Lalu dia jawab, Belum, masih nunggu persetujuan dari kapten karena ada beberapa yang masih diurus." Aku hanya terdiam dan menjawab, "Oh," dengan mimik yang sangat bingung. Dan temanku menyadari itu. Dia tanya, "Kenapa?" Dan aku jawab, Enggak apa-apa. Dengan nada yang sedikit kurang yakin. Lalu temanku bertanya lagi, "Baru lihat apa emangnya?" Aku langsung terkejut dengan pertanyaannya. Ya udah, aku bilang, "Ada bapak-bapak di situ. Tapi pas aku lewat lagi, dia hilang." Sambil aku lihat ke kabin dan mastiin bahwa aku berhalusinasi. Tapi ada beliau di sana. Tapi dia sekarang duduk di window side. Dan kita saling memandang. Lalu temanku menjawab, "Belum boarding kok, mungkin kamu kali kecapean. Gak ada siapa-siapa di kabin." Padahal aku jelas-jelas melihat beliau dan kami barusan bertatapan. Aku hanya terdiam dan menjawab, "Oh," dengan mimik yang bingung. Dan temanku menyadari itu. Dia tanya, Kontol, ngomongin apa dong anjing? "Maaf, saya ulangi." Aku hanya terdiam dan menjawab, "Oh," dengan mimik yang bingung. Dan temanku menyadari itu. Dia tanya, "Kenapa?" Dan aku jawab, Enggak apa-apa. Dengan nada yang sedikit kurang yakin. Lalu temanku bertanya lagi, "Baru lihat apa emangnya?" Aku langsung terkejut dengan pertanyaannya. Langsung aku bilang, "Ada bapak-bapak di situ. Tapi pas aku lewat, dia nggak ada, hilang." Sambil aku lihat lagi ke kabin dan memastikan bahwa aku hanya berhalusinasi. Tapi beliau ada di sana. Dia sekarang di window side. Dan kita saling memandang.
Lalu temanku menjawab, belum boarding kok. Mungkin kamu aja kali kecapean. Gak ada siapa-siapa di kabin. Padahal aku jelas-jelas melihat beliau. Dan kami barusan bertatapan. Dan sekarang beliau melihat keluar jendela. Lalu temanku menyarankan lagi, istirahat aja yuk di belakang, aku anterin. Dan setelah itu kami ke kabin bagian belakang. Dan dia titip pesan ke yang lain agar membiarkan aku istirahat dulu sampai saatnya boarding. Aku coba memejamkan mata, berdoa supaya apa yang aku lihat itu nggak nyata. Tapi tiba-tiba, seperti ada suara laki-laki sekitar umur 45 ke atas bicara dekat banget sama telingaku. Maaf, aku nggak tahu kalau kamu bisa lihat aku. Maaf ngagetin kamu. Aku tidak ikut pulang. Aku ingin di sini. Lalu setelah itu aku dikasih tahu cerita bahwa bapak ini pernah ikut di pesawat itu sebagai human remain. Jasadnya ikut dengan keluarganya. Namun rohnya ingin di pesawat. Menunggu. Tapi entah apa yang dia tunggu. Setelah itu aku istighfar dan menghela nafas sampai temanku yang di kabin belakang menepuk pundak. Kamu gak apa-apa kan? Kok ngelamun? Dan lagi-lagi aku terkejut. Belum sempat aku menjawab, SF aku pun sudah memberikan komen boarding position passengers boarding. Dan aku langsung menuju kabin untuk boarding dan melupakan beliau. Sampailah aku di kota tujuan dan split duty. Tidurku hanya sekitar 3 jam dan bersiap kembali ke pesawat yang sama. Aku berkata dalam hati, Pak, saya datang. Bapak duduk aja di sana, nanti saya kaget lagi. Hehehe. Sebagai penenangku juga. Dan ya, Bapak itu masih di sana. Kami bertatapan setelah itu. Kenapa sih anjing? Dikit lagi beres ini. Kenapa sih? Kenapa? Ada. Ya Allah, tolong. Lagi ya. Pak. Pak. Kasian. Editornya kasian. Bingung nih dia. Dimotongnya nanti dia. Pak. Udah jangan pakai si paknya itu. Jadi pakai paknya nggak nih? Terserah lu. Saya. Bapak duduk tuh cantik. Si kontol. Editornya bangsa. Gue nggak liatin, gue nggak ketawa loh. Gue kan kelihatan. Gue kayak gini tadi gue nggak liatin, gue nggak ketawa kayak. Pak. Ayo. Tarik nafas. Pak. Saya bukan si anjing. Masih ada bunyinya. Pak, saya datang. Bapak duduk aja di sana. Nanti saya kaget lagi. Tuh kan, sebagai penenangku juga. Dan ya, Bapak itu masih di sana. Dan kami bertatapan setelah itu beliau melihat ke jendela lagi. Saat aku melewatinya, aku sempat berhenti sejenak dan berkata dalam hati, kenapa nggak pulang aja, Pak? Sepertinya akan lebih hangat di rumah. Lalu aku taruh koper dan melakukan aktivitas. Ya, biarin mana ketawa dulu biar. Kali ini lebih tenang dan rasanya seperti ada bapak yang mengawasi. Setelah penerbangan itu selesai, sorenya aku kembali ke Jakarta dengan pesawat yang sama dan aku berpamitan dalam hati. Sedikit masih tidak percaya dengan kejadian kemarin dan apa saja yang aku katakan. Setelah penerbangan itu, saat aku menggunakan pesawat dengan registrasi yang sama, aku sempat mencari beliau. Namun aku tidak melihatnya lagi. Ada rasa syukurku, semoga beliau benar-benar pulang. Kejadian ini sempat aku ceritakan kepada seniorku, dan kami sama-sama merinding. Dan aku gak berharap mendapat kejadian yang lebih dari yang aku alami. Sama seperti yang seniorku alami. Cerita tentang kejadian yang dialami seniorku akan aku ceritakan di Kamis depan ya. Gitu katanya. Udah beres.
Wah, Serem sih. serem sih. Dan ini nggak ada yang Berarti si bilang siapanya. yang penulisnya Nggak bilang. Nggak bilang. nggak ada Nggak siapa ada. ini? Nggak masalah yang bisa lihat berarti emang dia bisa anak indigo ya? Iya, anak indigo. Indomie. Kalaupun bukan punya kekuatan itu, kayaknya punya sedikit tapi nggak dilatih gitu. Soalnya kan ternyata dia bisa lihat terus bisa denger juga, ternyata kan bisa berkomunikasi sama Jadi si kayak Ghost bapak Whisper. itu. Ghost Whisper. Tapi si ini apa? Ini kayak ini tau nggak lo yang episode 1 yang kayak pramugari rambut panjang. Oh, Jadi- si Didin ya? Didin. Jadi kayak ada beberapa kejadian kayak dia kan jadi jasad ya. Ya mungkin jasadnya itu kan ditaruh di Jenazahnya kargo, dibawa. jenazahnya kan di kargo kan, dibawa pulang. Jadi ada yang beberapa ternyata arwahnya itu dia bilang katanya dia mau stay di pesawat, dia nggak mau ikut pulang, jasadnya aja yang pulang, tapi dia lebih suka di situ. Mungkin karena jalan-jalan. Mungkin dia kalau di rumah pusing berantem terus. Iya, mungkin dia Harus bosan dia aja melihat lagi. istrinya yang selalu marah-marah sama dia. Soalnya dia mendingan di sini ya. di ceritanya si Didin pun melihat yang sama sosok pramugari. Kita kan nggak pernah tahu apakah itu sosok pramugari di maskapai itu yang sudah meninggal, tapi dia masih tetap milih untuk di situ. Emang bisa ya? Tetap terbang gitu, enggak Misalkan kan pensiun. yang itu arwah penasaran itu kan mungkin dia merasa masih passionnya di situ. Ya enggak, maksud gua kan dia mungkin masih penasaran, masih pengen jadi Kevin. Terus ternyata umurnya berhenti, terus akhirnya dia karena penasaran balik lagi ke pesawat gitu. Tapi emang si human remain itu teh ini Tapi sih ya, emang kadang emang gitu sih. jadinya teh, soalnya gue pernah nih, ini kejadian gue sendiri. Jadi ada satu pesawat sama kisahnya kayak gitu juga. Si satu pesawat itu jadi sudah dikenal sama kru-kru Horor. yang lain karena waktu itu pernah ada death on board. Oh, Jadi gue kan terbang ke Jeddah kan, banyak yang kakek-kakek nenek-nenek gitu, ternyata umurnya berhenti di situ. Akhirnya ya udah tuh. Nah semenjak situ teh suka ada yang kayak ada duduk di apa namanya di kursi penumpang, padahal pesawatnya baru pagi gitu, baru dipakai kayak gitu. Dan gue waktu itu pas balik tuh kan kosong ya waktu charter gue tuh. Pas jadi pergi bawa penumpang, balik kosong, pergi bawa penumpang, balik kosong gitu. Oh, anjir Nah. lama ya? Berapa jam? 10 jam ya? Enggak, waktu ini kan charter dari Jeddah ke Afrika gitu, Oh, ke Hyderabad gitu ya? 4 jam 5 jam gitulah. Kosong ya? Nah kosong nih jadi dibagi dua nih, jadi separuh istirahat, separuh standby. Separuh istirahat, separuh standby. Nah waktu itu gue lagi standby tuh, lagi jaga berempat atau berlima gitu, gue lupa. Gue Mugara 2 sama ada Mugari 3 nih. Terus kita lagi main Ludo kan, waktu itu lagi zamannya Ludo. Nggak serem sama amat sih, cuman gue bisa mengakses si cerita itu karena pas lagi main Ludo, tiba-tiba ada yang lewat di Geli. Kan mata kita 180 derajat kan, kelihatan nih semua tuh. Lagi kayak gini aja kelihatan yang di sini tuh. Nah kita lagi main Ludo, ada yang lewat di Geli masuk lavatory. Jeglek gitu. Bunyi tapi Bunyi pintu. Bunyi apa? jeglek gitu. Terus gue langsung otomatis nih set. Ternyata bukan gue doang yang lihat, tapi teman gue yang Mugara juga lihat. Katanya, ada yang lewat ya Kun? Iya nih, katanya gitu ya. Iya nih. Terus aing ngitung kan kayak berapa, karena gue tahu kan yang standby 5 orang kan. Pas gue lewat, hitung berlima, tapi bisa aja kokpit kan. Akhirnya ke depan nih cek kokpit, ternyata kokpit masih ada di dalam dua-duanya. Yang satu kan istirahat di luar. Berarti bukan kru dong. Akhirnya kita cabut lah ke belakang, standby di belakang. Itu sih pesawat itu gara-gara ada death on board. Tapi emang banyak kejadian juga kan. Lu pernah nggak sih ngalamin kalau lagi ngitung? Oh ya, salah. Nah itu gue tahu tuh yang di tetangga Iya. katanya ada satu pesawat yang selalu lebih satu. Jadi itu juga gue alami sendiri. Jadi gue kalau misalnya naik pesawat dulu tuh adalah salah satu registrasi ini, memang registrasi ini cukup well known lah untuk kehororan tersebut. Jadi sempat kita itu bahkan sampai delay karena kita ngitung. Karena ngitung nggak tally terus. Ngitung tuh nggak sama. Penumpang misalnya masuk 120 orang, terus kita hitung kok lebih Lebih satu. Padahal ngitung udah pelan-pelan. Kita ngitung kan kalau ngitung ngeliat per kepala kan.
ceklek. Setiap melihat kepala ceklek. Dan itu prosedur itu kan dilakukan sama 2 orang. Jadi nggak mungkin kalau human error gue yang salah, terus yang satunya pasti beda kan? pasti beda dong. Dan ini sama dua-duanya. Ini sama sampai 3 kali, akhirnya ground staff naik, akhirnya ngitung kan, di checklist secara manual. Dan situ baru ketahuan. Dan itu kejadian nggak sering, maksudnya kalau human error mungkin cuman flight itu aja, tapi selanjutnya kadang-kadang selang berapa minggu itu ada lagi kayak gitu lagi satu pesawat itu. Jadi emang kalau yang di dunia ini kan juga ada cerita kan, kalau misalnya makhluk yang sudah masih hidup sama di dunia goib itu kan mereka itu juga berkegiatan kan katanya kan ya. Jadi sama kegiatannya kayak kita yang mereka juga jalan mereka. Ada tamu yang terhormat. Pliut. Kalau gue mungkin jalan satu-satunya biar lebih cepat daripada ground staff itu pakai PA. Siapa yang setan? Bang kita ini nggak sama-sama terus, kita berhitung ya dari depan. 1, 2, 3, 4. Dia nggak ngomong berarti itu bukan. Gitu aja. Cepat. 120 gitu. Soalnya banyak juga sih gue kalau di flight kayak gini, dan yang lebih menakutkannya lagi ini bisa dengar suaranya si bapak-bapak itu ya kan. Iya, itu maaf dia. ya Mbak. Diajak ngobrol anjir. Diajak ngobrol cuy, gila. Mbak, maaf saya nggak sengaja, saya nggak tahu kalau kamu bisa lihat. Dan kebayang dianya tuh masih ya udah gitu, gue denger gitu, nggak histeris atau gimana. Gue mah anjing. Gue Maaf, saya ulangi. Balik lagi. Siapa tuh? Anjir itu sih maksudnya diajak ngobrol gitu. Gila sih dia masih bisa. Ini yang kita bacain ceritanya orangnya tenang-tenang ya? Enggak sih sebenarnya. Mungkin karena mereka nggak tenang. Yang nggak tenang ada yang di Timur Tengah kan nggak tenang. Oh iya benar. Cuman karena dia Arab ya. Mungkin karena mereka gitu, jadi. mereka imannya lebih kuat. Mungkin kalau kita ini bertiga yang imannya seala kadarnya ini sangat susah untuk menjadi tenang seperti itu. Oh kalau Kita udah emosi gitu. Setan juga udah males. kita mau udah nggak diganggu CS aja. CS aing gitu. setan. CS aja gitu bang. Iya tuh anak setan. Emang nggak usah diganggu juga sama setan. Mungkin gitu Ada kan. cerita lagi nggak? Ini ada lagi nggak? Nih ada nih. Waduh. Ini spesial edisi cerita dari cabin crew menulis guys. Jadi kita kumpulin yang spooky. Yang hot banget. Jelasin dong, kabin kru menulis itu tuh. Oke, balik lagi. Cabin crew menulis itu adalah akun di mana cabin crew menulis. yang suka menulis ya benar. Suka menulis, mau menulis cerita apapun itu, cerita yang inspiratif atau cerita yang seru pengalaman atau bahkan cerita horor juga ada. Jadi kalau misalnya kalian penasaran sama dunia aviasi itu kayak gimana, terus atau enggak cerita awal mulanya si Mas ini atau si Mbak ini jadi cabin crew itu gimana? Nah di sini banyak, jadi kalian mampir aja langsung ke page-nya ya. Akun Instagramnya. Nih ada Ada lagi nih, oke lanjut. cerita dari, dia tidak menyebutkan siapa yang menceritakannya. Judulnya apa nih? Judulnya Pelukan Hangat di Punggungku dari Siapa. Oke. Dari semua pengalaman horor yang pernah aku dengar dari semua temanku yang tinggal di villa dalam lingkungan tempat kami tinggal, dalam kurung disediakan oleh perusahaan, bagiku ini adalah cerita yang paling horor karena aku yang mengalaminya sendiri pada saat aku masih bergabung di maskapai penerbangan tersebut. Saat itu aku baru saja pulang terbang dan sangat lelah. Setelah sampai di villa tempatku tinggal, aku segera membersihkan diri dan tidur dengan nyenyak. Hari masih siang, tapi tirai kamar aku tutup dan hanya menyalakan lampu kecil saja menemani tidur. Sebenarnya aku tidak sendirian saat tidur itu, karena roommate aku juga ada di kamar dan dia tengah sibuk dengan laptopnya. Sementara kamar sebelah kami juga masih kosong, belum ada yang menempati.
Aku tidur dengan posisi memunggungi temanku. Karena saking lelahnya aku langsung pulas tertidur. Di tengah tidurnya nyaku, tiba-tiba tempat tidurku bergoyang cukup kuat. Ada sosok yang menemaniku tidur di belakang punggungku sambil memeluk aku. Hawa hangat juga mulai terasa di punggungku. Aku berusaha membalikan badanku untuk melihat siapa yang iseng mengganggu tidurku. Tapi rasanya sangat berat sekali untuk berbalik badan. Dalam cemas, aku tetap berusaha berbalik. Itu udah berusaha ditahan. Makanya suara kecil. Anjing diserang kiri kanan. Anjing, gue bawa lagi kentut gue. Mau bangke ih. Anjir, Kentut gua gak bau. Anjing, tapi pakai kentut lagi. Parum beli. Dalam cemas, aku tetap berusaha berbalik. Tapi rasanya malah semakin berat. Sementara itu, sosok di belakang punggungku malah menangis sesegukan. Bukan tangis miris yang menyeramkan, tapi tangisan yang tersisa dan terseduh-seduh aja. Seingatku, aku berusaha berbicara dengan sosok tersebut yang aku kira adalah teman sekamarku tadi. Ada apa, Rahma? Kok tiba-tiba menangis gini? Tanyaku masih setengah mengantuk dengan perasaan heran juga. Aku heran dan membatin aja. Nggak bisa ya tunggu temanku ini curhatnya nanti aja sampai aku bangun tidur. Dalam hati aku berkata. Aku benar-benar lelah sekali sepulang dari penerbangan malam yang cukup panjang. Semakin lama tangisnya semakin kuat dan badanku juga semakin susah bergerak. Sementara hawa hangat makin menjalar di seluruh punggungku. Aku tersadar, seperti ada yang aneh. Dan aku mulai takut. Aku bacakan semua ayat Al-Quran yang aku tahu dengan kuat. Sampai akhirnya, aku berteriak kuat sekali mencoba mengusir sosok di belakang punggungku. Dan Rahma teman sekamarku langsung menghampiriku sambil bertanya, "Ada apa? Kenapa teriak-teriak?" Ketika aku buka lagi mataku, tidak ada apa-apa. Sosok tadi hilang di belakang punggungku. Rahma menatapku heran ketika aku berbalik bertanya, "Kamu kenapa menangis di belakangku tadi?" Rahma menjawab, "Aku nggak nangis. Dari tadi aku duduk di sini sambil sibuk nonton dari laptopku. Nggak ada siapa-siapa di kamar ini. Hanya kita berdua aja kok," jawabnya dia bingung. Aku duduk di tempat tidur sambil istighfar. Mungkin aku hanya terlalu kelelahan saja. Setelah kejadian itu, aku tetap berusaha berpikir positif, tidak ada apa-apa. Sampai keesokan harinya, saat aku selesai mandi dan kembali ke kamar masih berbalut handuk, tiba-tiba Rahma bertanya curiga, "Punggung kamu kenapa biru-biru seperti memar-memar gitu? Kamu jatuh? Sakit nggak?" Setengah tidak percaya, aku berkaca dan benar. Kulihat di punggungku ada warna biru memar yang sangat besar. Padahal aku tidak merasakan sakit atau jatuh dimanapun sebelumnya. Seketika kami saling berpandangan dan mengingat kembali kejadian kemarin. Sejak kejadian itu, kami berdua sama-sama takut. Jika tidur sendirian di kamar dan jika terpaksa harus sendirian, karena salah satu dari kami ada yang terbang, maka selalu menyetel murat Al-Quran di kamar dengan kencang, supaya tidak, dalam kutip, diganggu. Sampai saat ini, jika ingat kejadian tersebut, aku masih merinding. Percaya nggak percaya? Kalian punya cerita aneh? Udah. Wah, ini sih Si itu nangisnya mungkin tuh bukan nangisnya. Bukan ini tapi Enggak, cuma kayak sisa Iya, nangis kayak sisa dia kan nangis kayak itu kan. masih kayak putusin pacar itu. enggak kayak Maaf, saya ulangi. kayak gitu. Kayak anak kecil. Enggak lah. Cuman yang
yang gitu-gitu doang. Ngapain aku? Iya gitu-gitu doang. Iya, Oh, sering ya kun-kun ya kalau gitu. Kamu ngapain aku? Jadi kita ini apa? Oh gitu kun. Pernah pengalaman. Enggak. Tapi itu kenapa pertanyaan aing ya? Kenapa kalau misalnya yang kayak gitu selalu berbekas biru gitu, kayak memar gitu ya? Kayak mungkin dia emang pegal aja kali, salah tidur gitu. Ternyata dia tidur. Kenapa? Siapa tahu biru? ternyata tidurnya kayang. Headstand aja Kalau kalau. dia tidur gitu nekan kan baunya. Tapi ya ada orang bilang kalau misalnya kadang-kadang kita nggak paham, nggak kepentok tiba-tiba biru itu kan kalau kata orang Enggak enggak. sama kulit kentang ya apa sih? Bukan, kalau kata orang zaman dulu tuh apa kepegang setan. Oh, Iya. Kan ada orang bilang kayak gitu kan. Tapi secara logis sih buat gua biru memar itu kan kayak ya lo kecapean. Iya kecapean juga aja. bisa jadi biru memar kan, apalagi cewek-cewek tuh yang misalnya baru-baru terbang semingguan tuh suka biru-biru gitu Oh kan. gitu. Lo kalau mbaknya Enggak, bukan. Sama ketemu Iya, kan, terus gini. pramugari baru Mbak, kita langsung Mbak biru-biru. Iya, Iya. Enggak, bukan, soalnya kan Biru-biru, tangannya Mbak, suka biru, biru. Mbak, gitu. Enggak, tangannya suka biru. Beneran ini serius. Mungkin karena mereka shock culture gitu ya. Asik. Oh jadi pembahasan lo kalau Culture ketemu shock culture aja. Berarti lo sekarang tentang di depan kan samping gini kan. Mbak, Tangannya biru-biru nggak? Tangannya ditarik gitu. Tangannya biru ya. eh, Oh itu nggak apa-apa mbak. Enggak lah. Enggak. bagi cabin crew manajernya Kun ya coba ya tolong di cross check lagi mbak-mbak yang baru terbang. Nah, maksud gue kan suka ketemu sama yang baru-baru tuh suka kayak gitu, Iya, tangannya iya, biru karena benar. kecapean kan, kurang istirahat yang gitu. Bini gue juga gitu sih terbang. Iya kan? Apalagi kalau misalnya udah Tapi lama gua nggak nggak- terbang. Bini mana nanti pas terbang lagi pasti. Tapi gue nggak pernah, gue pas lagi awal. Kalau cowok mah Cowok jarang. nggak? Cewek. Cewek. Bini gue juga gitu biru-biru tuh gue bilang. Bukannya cewek lebih ke Parises ya? Enggak. Wah, Parisan mah kaki doang, ini mah tangan, Tangan badan gua gitu. biru-biru. Bini gue pasti bilang ini biru-biru udah kecapean nih berarti gitu. Ya gue sih ya tahu. Kalau nggak keturunan Krishna. Oh darah Di biru. Antv. Ya. Biru semua kalau nggak avatar aja. Toh, makto. Bakto. Avatar. Tapi ya, yang apa? Yang dipeluk. Tapi maksudnya dia kenapa ya? Ini kayaknya di mes previous lu. Iya kayaknya. Iya. Karena emang banyak banget yang kayak gitu ceritanya. Apalagi dia yang Oh iya, ceweknya. Iya. Oh, di mesin itu. Di mes itu banyak banget ceritanya. Dan gua ada cerita yang wah, serem banget sih. Apa tuh? Tapi nanti aja ya. Kenapa? Kenapa nanti? Soalnya panjang, Oh, iya, kita jangan. buat episode berikutnya Iya. aja ya. Oh. Tapi di ini kan kita mikirnya ya anggaplah ini sama di tempat kayak di mes lo previous lo. Itu emang bener-bener banyak cerita kayak gitu. Soalnya pas gue masuk ke sana aja kan gue termasuk salah satu yang angkatan pertama pas itu baru jadi ya. Si mes itu. Si mes itu. Oh iya. Iya pas ke sana tuh bener itu lokasi jin buang anaknya bener karena jalannya tuh masih batu yang kayak Makanya gitu. lu suka nginep di tempat lain, mes yang lain. Jangan-jangan ini yang meluknya itu lo. Itu korbannya Kun yang Kun gak mau tanggung jawab. Anjing, Nah, serem iya. banget Katanya wah, mbaknya baru pulang terbang nih capean. Oh tempel lah. Jadi cewek gue masih tahu ya. Anjing serem banget lu nangis. Oh pernah ya Kun? Enggak lah anjir. Enggak, tapi di mes itu juga gue singkat cerita juga pernah ya. Tapi ini mah singkat banget. Jadi kan si mes itu satu Wow, kamar seram. 2 orang. Ih banget kan. Ih, Singkat ya? takut. Jadi si di mes itu satu kamar 2 orang. Nah, gue waktu itu pas baru masuk banget tuh, baru masuk situ. Gue lagi main PS di luar tuh sama teman gue yang lain kan. Terus tiba-tiba teman sekamar gue ngechat di BBM aja waktu itu. Iya, ternyata dia lagi ngechat. Tiba-tiba ngechat kan, aneh ya malam-malam ngechat. Seru ya? Seru ya. Nggak tahu dia lagi ngechat di BBM kan waktu itu masih. Oh, masih zaman BBM iya ya. Berarti ini 2012-an, 2014. 2013-an lah. Ping. 13-14 ya. Dia ngechat apa sih namanya? Kun, sini deh katanya gitu. Kaget kan gue baru nyadar tuh baru pas udah beres tuh gamenya kan gue menang tuh ya, weh membantai. Ya pas gue lihat itu ternyata Kun kesini deh, kan gue kaget kenapa lu manggil gue lewat BBM kan padahal orang tinggal di belakang dia ini di sini kok kamarnya. Terus gue langsung ke kamar lah. Kenapa katanya? Ngapain mana yang ngechat? Nggak apa-apa tadi nyuruh mana kesini aja biar nggak berisik ininya biar Aingnya nggak perlu manggil mana. Kenapa emang? Itu ada yang berdiri depan kamar mandi mau kenalan ya teh. Gitu itu pas baru-baru tuh.
Dia Aing bisa kan lihat. kaget kan, lu bisa Di lihat. temen lu bisa lihat. Temen gue bisa lihat dan dia udah biasa. Oh iya, emang kadang gitu. Emang kalau bisa lihat tuh dia suka. Iya dia dan dia udah biasa. Terus Aing kaget kan. Siapa yang mau kenalan? Gimana maksudnya? Ntar aja ntar. Gue masih nggak nyadar tuh pas besoknya gue bertanya kenapa emang kemarin. Tuh ada yang beli depan kamar kan ada kamar mandi dalam kan si itu depan kamar mandi itu jadi mati kamarnya si kamar mandinya nyala. Terus ada yang berdiri depan kamar mandi. Pengen kenalan Gede. sama lu. Iya maksudnya pengen kenalan doang siapa nih penghuni baru katanya gitu. Dia kan udah lama di sini katanya gitu. Gede kan katanya ngelebihin si apa ambang pintu itu. Ya terus gimana dia bisa ngeliat? Dia Kan kelihatan atau dedegannya buk gitu tah hidung. lu pertama kali ke situ mana itu ngelocok kali di dalam kamar mandi anjing. Kan makanya jadi pengen kenalan, ya kan? Mana Parah ngapain banget, anjing? anjing. Iya Mana sih. enggak tahu. Mana enggak sempet nganu kan? Anjing ternyata ada yang ngeliat. Tempat jin buang Nah, anak. tempat jin buang anak, Ternyata jin. Jinnya buang anak anjing. Cer gitu. Ya tapi emang bener sih itu tuh orang gua aja pas baru hari pertama nih gua kesana pas Bener. ngeliat kulit ular kayak bekas ular ganti kulit gitu. Oh, di Jadi sini masih emang kebun masih- juga. iya masih kebun-kebun gitulah dan banyak banget ceritanya di situ. Nanti gua undang kali ya salah satu mugari yang punya cerita serem. Mugari. Enggak, Ri. Maunya mugari apa mugara nih? Bebas gua mah, yang penting Eh, cerita Yang penting ceritanya serem kan. Ceritanya serem, yang penting viewers kita suka, mau yang gimana kita undang. Mau request pokoknya kayak gimana? Nah, mau Parah request kalian komen mau yang gimana tipenya nanti kita cari. Maksudnya yang gimana tuh mau mugari apa mugara? Iya, maksudnya. Kok nggak dua-duanya aja kita undang karena banyak di mes mugari ada, mugara banyak. Ya boleh lah ya. Kalau enggak kita ke mesnya aja sekalian. Nah, boleh tuh. Gimana John? Kita ke mes ya? Yuk, Ya. malam-malam sana ya. Gak malam-malam dong. Kita ini Oh, aja, nggak malam-malam, kita Kak. kita 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 nge-vlog di malam-malam. depan, tapi kan kita nggak mungkin boleh masuk kan. Ya. Kalau kita boleh masuk, kita pakai lanyet Nggak. ID masing-masing perusahaan boleh nggak? Nggak boleh. Ya dong. Nah, bokun-kun aja udah pada si kenal lah. Iya. Wah anjing gua kesana mau pada nyembah langsung. Waduh. Paduka kun-kun. Anjing. Ya, Udah, berarti berapa nih? Udah cukup belum? Udah ya. Ya udah Terima kasih. mungkin gitu aja. Terima kasih juga kita ucapkan kepada Kevin Kevin Kru menulis. Kevin Kru menulis. Terima kasih banget udah ini ya, udah nyumbangin beberapa cerita ke Iya, kita udah bekerja sama juga sama Kerjasama. Kevin. Semoga kedepannya Kevin Kru menulis bagi Kevin di luaran sana yang ingin hobi menulis, kalian bisa tetap kirim cerita ya, tetap aktif. Karena kan apalagi sekarang udah kita hampir terbang lagi ya. terbang lagi dan Terbang. kalian bisa menceritakan kehidupan 2 tahun belakangan ini corona ini nggak semuanya, bahkan terutama semua airlines dari semua kalangan kita ngerasain ada yang kehilangan, ada yang kehilangan pekerjaan, ada macem-macem lah. Kalian bisa curahin juga cerita di Kevin Kru menulis, kalian bisa ceritain untuk menjadikan adik-adik kru ini, kru wannabe selanjutnya, ya kan, FA wannabe selanjutnya mereka paham bahwa dunia kru itu tidak segalanya sesuatu yang indah-indah aja. Terus atau juga bisa nge-share gimana sih cerita awal mulanya Aing jadi cabin crew yang mungkin tadinya kayak gimana terus ternyata bisa jadi cabin crew. Nah, itu juga bisa jadi inspiratif untuk orang-orang yang pengen jadi cabin crew gitu. Kayak misalnya, ih gue insecure nih sama badan gue, misalnya gue nggak terlalu tinggi tapi ternyata ada aja kalau rezekinya mah ya. Betul. Jadi langsung aja cek di @cabin crew Kru menulis. Yes. Alright, so Tapi kita juga jangan lupa untuk mengingatkan untuk anak-anak setan oh, iya. untuk nge-share cerita-cerita horor kalian baik lewat email ataupun lewat DM Instagram kita ya. Caranya nanti ada di deskripsi. Description. Apa? Description. Nah, gitu Di aja. bawah. Mungkin Oke. closing dulu dong. Kita kan kalau di akhir tuh selalu ada ini ya. Pesan moral. Pesan moral. Iya. Makanya dari semua cerita ini sih intinya adalah satu ya. Jangan ketemu hantu. Tongkrong. Lu apa? Kalau buat gua balik lagi. Iman. Dan takwa anjing sama semua. Kalau dari gua tetap tenang, Tetap duduk. keep calm, remain seated. Iya. Ya udah kalau gitu kita pamit dulu ya. Pamit dulu. Dadah. Nanti ketemu lagi di episode berikutnya tetap di Tongkrong Horor. Tongkrongan Horor. Dadah.
Anjir, tapi pakai kentut lagi. Paru meli. Itu suaranya. Sedikit aja paru-paru patah ini. Si TB aja, aing mah nggak bau. Itu kayak prosesnya itu kemarin tahu yang di mana? Yang di baunya. Lanjut. Sorry ya guys, aku kelihatan banyak. Oke.